Bismillahirrahmanirrahim. Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita iseng-iseng bikin tutorial sekalian ngebersihin ya. Daripada ngebersihin ngasah sendiri agak malas-malesan, kita buatkan kontennya, jadikan video gitu biar tambah semangat. Oke, sebenarnya ada beberapa pisau gacuan yang dari material baja bekas itu karatan ya. Contohnya ini, kita kasih contoh samplingnya ini. Yang bawah sarung kulit ini modelnya lurus, materialnya baja kikir. Yang atas modelnya candung patimura, materialnya baja bearing US. Keduanya ini sudah sering sekali kita pakai di RPH, terutama yang ini untuk pemula kita ngajarinya pakai ini, ketajamannya cers banget. Nah, permasalahannya ketika SOP penyembelihan tidak diterapkan dengan baik, selesai menyembelih masih berlumuran darah, tidak dicuci dan dilap kering, atau mungkin ketika penyimpanan lupa tidak dikasih krim oleh sebilah, maka yang terjadi adalah pada permukaan bilah itu terdapat spot-spot karat. Nah, seperti ini. Kalau untuk ketajamannya, insya Allah pisau dan golok yang saya bawa di tas untuk ke RPH itu insya Allah jaminan pasti slash tisunya di atas rata-rata. Nah, seperti itu. Ini juga demikian, meskipun golok sederhana, justru malah yang sederhana tapi tajam ini yang menjadi andalan yang saya bawa untuk pemula. Saya pinjamkan Oreman gitu, tidak eman-eman, tidak sayang ketika nantinya ada masalah. Nah, ini terjadinya korosi itu, spot-spot karat, maka kita coba bersihkan dengan kertas gosok. Nah, ini waktu pembuatannya kebetulan belanja kertasnya ini dapatnya 240 dan 320, tapi sifatnya kertas ini ketika sering dipakai maka dia semakin halus, berbeda dengan yang belum pernah terpakai ini yang masih kasar. Tapi kalau yang ini sudah halus, semakin halus gitu, lebih aman ketimbang batu, tidak beset-beset gitu ya. Kalau untuk pemula ini tanda kutip, jadi untuk pemula yang kita sampaikan tutorialnya. Terus untuk alat ini apakah dijual di GSN? Untuk tatakannya kita jual, ada yang jumbo, ada yang medium. Ya, dari tatakannya stroping sebenarnya. Ini kan stroping, tatakannya stroping. Yang jumbo yang ini ya. Ini kan yang jumbo. Ini stroping jumbo. Nah, sama sebenarnya. Hanya setelah spon biasanya kita kasih kulit, ini kita kasih kertas gosok seperti itu. Nah, untuk ukuran gripnya ini semakin halus ya. Terus kita pergi ke pasar-pasar yang lain yang tradisional, ternyata ada gulungan-gulungan kertas gosok itu yang gripnya lebih tinggi ya, seperti ini kertas gosoknya. Ini 150, 240, 320 gitu. Yang lebih tinggi ada ternyata, tapi sudah kadung kita tempel gitu. Kalau berminat
bisa inden untuk yang jumbo, dan untuk yang medium khusus tatakannya itu ya. Langsung saja kita coba bersihkan ini. Kalau ketajamannya meskipun seperti ini ya ajib itu ya, perhatikan untuk ketajamannya. Oh, ajib dia, cuman ada spot karatnya begitu loh. Kita kasih minyak goreng yang dimasukkan dibungkus singer oil. Singer oilnya habis, kita ganti dengan minyak goreng. Langsung saja digosok-gosokkan, posisinya lurus nempel aja, karena untuk membersihkan spot-spot karatnya dan untuk membentuk guratan-guratan seperti ke BG. Dengan catatan pertama, ini bilah-bilah yang satin ya. Kalau bilahnya mirror dia buram nanti, apalagi mirrornya seperti kaca, buram. Seperti yang bearing US itu ya, awalnya masih semi mirror, sekarang buram begitu. Kalau satin hasilnya bagus. Nah, pertama itu dicari bagian-bagian tadi yang enak loh. Ini portable, artinya bisa dibawa kemana-mana. Kalau portable itu tinggal taruh deck gitu, tempelkan di paha. Ya kalau orang bilang safety ya nggak safety, tapi nyatanya ya aman-aman saja. Ini tinggal gini, nggak butuh tatakan. Pakai tatakan bisa lari, bisa lari ke sana ke sini, mending taruh di paha gini. Gak masuk ya, gak masuk. Yang penting itu aman dan nyaman. Kalau posisi gini nyaman, nggak usah diprotes. Oke, lanjut. Ini sudah dipakai lama sehingganya kertasnya ini halus. Gridnya waktu beli 240 tapi sudah halus. Dan ini digesokkan juga aman sekali loh, hilang. Portable, bisa dibawa kemana-mana pas acara. Terus kita lapkan ke kain handuk. Ini sudah sedikit mulai hilang ya kan, tinggal ngebersihin yang titik-titik mana di mana dia masih ada itu. Syukur-syukur bawa handuk dua, satu handuk untuk yang kotor, satu handuk untuk yang ngebersihin gitu. Cari di mana titik-titik tadi yang masih ada titik spot karatnya gitu. Nah ini kan ngendap ya, dia endapan kayak lumpurnya itu dibersihkannya dengan handuk yang kotor, terus untuk bilahnya dibersihkannya dengan handuk yang bersih gitu. Kalau hanya spot-spot karat, insya Allah bisa dengan cara seperti ini. Untuk pemula ya, kembali sekali lagi saya sampaikan, untuk pemula ini bisa dengan cara seperti ini, tidak merusak bilah. Bilahnya itu tidak sampai beset-beset. Nah, kembali kita cek, kita lihat ini sudah bersih. Lendutnya ini yang banyak. Nah, sudah cukup bersih. Oh ada satu titik ini ya, ini yang belum, tinggal satu titik. Terkadang nggak dua-duanya ya, tidak dua sisi, terkadang satu sisi yang parah, sisi lainnya tidak gitu. Tapi harus benar-benar kalau pengen bersih, kita telateni ke semuanya, satu titik kecil pun kita harus cek.
Ini karena kelupaan tidak dikasih krim, kelupaan tidak di wrapping, kadang ini terus spotnya dalam juga ini mempengaruhi. Ini titik ini, yang satu titik ini dalam ini, meskipun diraba tangan tidak terlihat cekung, hanya titik saja, tapi kasat mata ini kelihatan titiknya. Nah, dia belum hilang-hilang. Dan sebelah sini mungkin seperti itu tutorialnya. Tinggal nanti di strobing, terus sudah diteskan tajam, lalu di wrapping, dikasih krim oles bilah, di wrapping, disimpan, insya Allah aman. 1-2 bulan aman, sampai berbulan-bulan kalau di wrapping loh. Ini logonya sampai hilang, nanti kalau bisa dihilangkan sekalian kita logo baru aja. Kadang seperti itu. Termasuk mengasah juga itu, selain keterampilan juga ada yang sampai jadi hobi mengasah itu. Terus selanjutnya mengasah itu kalau sudah jadi hobi, dia juga berburu batu. Dia akan mengoleksi banyak batu, dia akan hobi sekali mengasah. Ini bekas kikir ya, baja kikir, jadi punggung bilanya ada bekas-bekas itu kikir, itu guratan-guratan. Ini sepertinya sudah hilang, jadi gampang ya cara menghilangkan karatan, spot-spot karat, spot-spot korosi pada bilah dengan menggunakan kertas gosok. Nah, ini loh, seperti ini hasilnya. Jadi satin serat baja dia. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, ini oh ya, nanti kembali lagi kalau disarungkan, meskipun ini belepotan sedikit kering dengan minyak, kalau kita sarungkan begitu saja ya 2 minggu nanti kembali lagi itu si karat. Kita tes set, nah, halus, set, lep, nah halus. Kalau kurang halus di setroping, ambil setroping untuk menghilangkan mikroburnya, terus ambil tisu untuk diteskan ketajamannya, set, lep, masya Allah. Ini ya benar-benar tajam. Kalau pakai kaos putih ngeteskan tisu di kamera nggak kelihatan kehalusannya, ketutup ya, kurang samar. Cari di sudut sing tidak ada warna kontras. Nah, ini
tajamnya seperti ini kalau baja kikir. Terus selanjutnya kita kasih krim, terus di wrapping. Nanti wrappingnya ini tadi habis, barusan saya pakai nge-wrapping ini gacuan saya yang Willis. Kasih krim dulu, setidak-tidaknya dia ketika disimpan berbalur krim ini lebih aman, jangan sampai garingan. Kalau garingan itu cepat sekali dia nanti muncul karatnya. Dikasih krim ya, pakai tisu biar aman, pakai tisu. Oke, seperti ini. Untuk yang sarung kulit pada bilahnya di wrapping ini di atas, habis ini dari stok wrappingnya seperti ini, di wrapping, dikasih krim, di wrapping, insya Allah lebih aman, jauh lebih aman, sampai 8 bulan pun aman. Oke, ini yang parah tadi. Next kita tidak kasih videonya ya, langsung saya garap, nanti hasilnya saja kita tampilkan di akhir. Insya Allah untuk hasilnya kita tampilkan setelah selesai diasah, itu spot-spotnya ini hilang atau tidak nanti kita lampirkan dalam video karena durasinya sudah cukup panjang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat tayangan ini. Terus simak video-video dari kami, terus persiapkan peralatan sembelihannya, dicicil satu persatu mana yang belum dimiliki, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik-baik. Amin Allahumma amin. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.